penyebaran COVID di Indonesia masih di atas, maksudnya tinggi di atas WHO ya. Misalnya WHO punya standarnya 7, Indonesia punya 10. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga teman-teman. Kita pakai masker, rajin cuci tangan, pulang dari mana-mana ganti baju, cepat mandi ya. Hari-hari ini pokoknya kita bersih terus. Maksudnya kita saling menjaga satu dengan yang lain. Tetap cinta Tuhan. Amin teman-teman. Puji Tuhan ya. Saya rasa stamina rohani kita ini sudah agak cepat. Ya, saya bilang begitu saja. Puji Tuhan. Mana Ibu Gembala? Tolong alat saya ya. Ada sebuah firman Tuhan yang sangat bagus, saudara-saudara, saya sampaikan. Ini saudara perhatikan baik-baik. Sedikit pelajaran, tapi bukan hanya pelajaran, saya sampaikan rema firman Tuhan ya. Saudara siap dengan firman Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Ini ada satu rahasia yang bagus sekali. Ini baru saya siapkan ini 3 hari ya, 3 hari Minggu, Minggu, Sabtu, Jumat ya. Buat khotbah ini dipersiapkan 3 hari. Puji Tuhan ya. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ya. Ya. Kejadian pasal 25. Ya. Kalau saudara tidak bawa Alkitab, lihat di Alkitab umum. Kalau saya bawa semuanya. Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai ayat 5. Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai ayat 5. Sudah ya. Ini yang kita akan belajar. Puji Tuhan. Wow. Ini saudara, kalau saya mau sampaikan saudara-saudara, kalau mau baca pasal 20 ini saya sampaikan kepada keluarga Kelvin itu siapa ya? 22 Ntar lah. Enggak jadi nih, saya itu berkat buat keluarga Kelvin sudah lewat. Waktu kami pergi doain usaha mereka, saya kasih firman Tuhan itu. Ya. Pokoknya itu berkat buat mereka ya. Tapi ini buat jemaat. Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang Keluaran. Kejadian, maaf ya. Kejadian keturunan Abraham bukan? Iya, betul. Maaf sekali saya jemaat, kita punya waktu tidak lama. Iya, betul. Kejadian 25 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca sama-sama. Saya ayat 1, saudara-saudara ayat 2 gantian ya. Ayat 5, ayat 6 sama-sama. Ayat 1 saya dulu. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri bernama Ketura. Berarti seorang ada berapa? Istri ya. Istri maksudnya tanda kutip. Ada berapa? Ada 3 ya. Istri yang menang siapa? Sarah. Gundiknya 2, Hagar dan Ketura. Gitu ya. Ya, saudara baca 2. 3, 2, 1 ya. Ya, berarti orang Medan itu keturunan Abraham. Haleluya. Saya nggak katakan. Amin, orang Medan. Jawab. Bangga apa wo? Puji Tuhan. Tapi secara rohani kita semua keturunan Abraham. Ayat 3. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leo. Ayat 4 baca ya. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan itulah semuanya keturunan Ketura. Ayat 5. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada siapa? Ishak. Saudara perhati itu ya. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Ayat 6 sama-sama ya. Tetapi kepada anak-anak yang diperoleh dari gundi-gundinya, dia memberikan pemberian. Haleluya. Kemudian ia menyuruh mereka masing-masing waktu ia masih hidup, maksud saudara Abraham masih hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Saudara mau tahu tanah timur? Padang gurun Arab.
Nah, saudara sudah mulai bayang-bayangin kan keturunan Abraham kan? Berarti yang dari Hagar dan dari Ketura itu mereka tinggal di padang gurun Arab. Desert ya, bahasa Inggrisnya tuh saya terjemahan Arabian desert ya kalau nggak salah, bukan desert itu makanya bukan. Pokoknya yang padang gurun ya. Nah, itu mereka ke situ tapi Ishak tetap di tanah Kanaan. Ini saya bukan berbicara tentang politik tapi kita lihat ini berkat Abraham. Saudara kita baca ayat 5. Mari kita baca 5. 3, 2, 1 ya. Abraham memberikan segala harta miliknya Kepada Ishak, tetapi kepada anak-anak yang lain hanya pemberian. Sampai sini jemaat yang sudah mengerti bilang amin dulu. Amin. Haleluya. Jadi saudara, hanya satu-satunya anak perjanjian Ishak dikasih segala harta miliknya. Tetapi kepada anak-anak yang lain hanya pemberian gift atau present atau hadiah, saudara-saudara. Dikasih hadiah. Tim Melinda anaknya melahirkan, kita kasih present. Dia bilang amin dong. Ya, kasih dong, kan kita kan sebagai saudara seiman, kasih. Itu hadiah. Tapi bapaknya kasih semua miliknya buat anaknya. Tapi Abraham, saudara Abraham kasih segala miliknya kepada Ishak anaknya perjanjian. Tapi kepada anak-anak yang lain hanya present. Arti kata present yang berikut saudara ini arti negatifnya ya. Hanya disuap, bukan suap ini, tapi apa? Sogok. Dikasih sogok saya. Ini buat lu pergi semuanya. Dikasarkan itu. Kamu pergi semuanya saya kasih ini bagian-bagiannya. Kamu pergi. Jangan ganggu anak gua Ishak di sini. Maksudnya semua saya kasih buat dia. Begitu kan saudara. Kalau kita baca selanjutnya. Memang Abraham sudah kasih semuanya buat Ishak. Semuanya dikasih buat Ishak. Nah, itu di perjanjian lama. Saudara kira-kira sudah bisa dapat gambaran buat perjanjian baru? Kalau saudara belajar tentang Abraham dan Ishak, itu sama seperti Bapa dan Yesus. Abraham disuruh mempersembahkan siapa? Anaknya Ishak. Menurut saudara kita, Ismail. Nah, tapi bukan soal Ishak dan Ismail. Yang dipersembahkan adalah anak domba. Betul apa enggak? Tetap anak domba yang dipersembahkan. Ishak itu melambangkan Bapa menyerahkan anaknya Yesus Kristus. Domba itu. Nah, itu pelajaran saudara. Singkat cerita pokoknya begini saja saudara. Semua kekayaan Abraham dikasih kepada anaknya Ishak. Nah, sekarang mari kita belajar lebih dalam lagi. Haleluya. Saudara siap? Amin. Amin. Nah, saya ulang dulu, pemberian semuanya dan hanya gift artinya hadiah. Kita lihat sekarang. Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Tolong berduduk bawah ya. Matius 11 ayat 27. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Semua telah diserahkan oleh kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Jadi saudara, Bapa sudah kasih kepada Yesus semua miliknya. Sama seperti Abraham kasih kepada Ishak semua harta miliknya. Yesus dikasih semuanya. Baca lagi biar saudara lebih mengerti. Matius 28 ayat 18. Tolong Dharma buka Matius 28 ayat 18. Ini pasti saudara lebih mengerti lagi. Kayak tadi kan saya bilang sedikit pelajaran, tapi ini sebenarnya yang bagus sekali. Saudara ini firman Tuhan ini bagus sekali. Matius 28 18. Baca 3, 2, 1 ya. Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di langit. Jadi sama seperti Ishak mendapat semua berkat Bapaknya, Yesus juga dikasih kuasa segala di sorga dan di bumi ada dalam tangannya. Saudara sudah mulai dalam roh, saudara sudah mulai nangkap sesuatu, amin. Saudara sudah mulai nangkap sesuatu, amin. Yesus dikasih segala kuasa di sorga dan di bumi. Dikasih ke dalam tangannya otoritasnya. Sama seperti Abraham kasih kepada Ishak, nih semua harta milik saya kasih buat kamu. Tapi kepada yang lain hanya kasih hadiah, saudara. Ini 1 bungkus buat lo nasi goreng, 1 bungkus rendang buat kamu, 1 bungkus nasi uduk buat kamu. Tapi anak saya kasih semuanya. Nanti kita akan belajar apa sih Pak berkat buat saya.
Apa sih berkat sampai buat saya, saudara? Mari saya kasih satu ayat lagi, maaf saudara. Nih, satu ayat lagi ya saja ya. Atau saudara sudah cukup sampai sini. Biar sebagai bukti bahwa dari Yesus ini ada semua berkat Abraham. Saya kasih Kolose, ini saya kasih langsung Kolose. Kolose ya. Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19. Nah, saya bawa jemaat pelan-pelan ya, ingat ya. Abraham, Ishak, Bapa, Kristus. Nanti kita lihat jatahnya kita apa. Nah, kita baca Kolose 1:19, baca 3, 2, 1 ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Puji Tuhan. Abraham kasih kepada Ishak semua berkatnya. Bapa, Nisra, kalau kepenuhan Allah ada dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lalu kita ini apa, Pak? Lalu gereja, kalau gereja itu bukan soal gedung ya. Lalu orang Kristen, lalu anak-anak Tuhan itu jatahnya apa? Nih, mau atau saudara mau? Saya kasih ayatnya ya, puji Tuhan. Nih. Kita baca Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Ya, puji Tuhan. Roma 8 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa saudara? Ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu Dia yang menderita bersama-sama dengan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya kita, saudara, harus menjadi anak-anaknya Tuhan, supaya kita menjadi ahli waris. Berkat saudara, berkat umum dan berkat khusus. Ini saya ketinggalan sedikit. Saudara tahu yang Bapa memberi matahari kepada semua orang, saudara, itu berkat umum, matahari dan hujan. Tapi ada berkat-berkat yang khusus, itu pemberian, saudara. Itu pemberian buat semua manusia. Semua manusia dapat matahari, betul saudara? Semua orang dapat hujan, betul? Kalau di Indonesia kan 2 musim saja. Di luar negeri bisa sampai 4 musim. Semua orang dapat, itu berkat umum. Tapi berkat yang khusus bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Makanya saudara coba lihat, bukan beda, memang beda anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Coba saudara lihat. Bisa bilang amin? Beda, amin? Beda, karena ada berkat Abraham di dalam. Ada berkat Abraham di dalam. Kalau engkau menjadi anak, engkau menjadi ahli waris juga. Puji Tuhan, saudara-saudara semua sudah mengerti sampai sini, amin. Sama seperti Abraham kasih pada Ishak, tapi yang lain pemberian. Kita juga saudara berhak menerima janji-janji itu kalau kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Lebih dalam lagi saudara, lebih dalam lagi ya. Galatia 3 ayat 29. Kalau dalam Muhammad buka Galatia 3 ayat 29. Ya. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan. Saudara juga terima berkat Abraham, amin. Saudara tidak hanya dapat pemberian, tapi 2 kali ganda. Makanya ini dimaksudnya 2 kali ganda pemberian dapat saudara, tapi dapat warisan juga. Dapat berhak janji-janji Tuhan. Kalau kita belajar secara umum saudara, janji Tuhan ada berapa dalam Alkitab? Ada kurang lebih 300 berapa? Janji Tuhan 360, berarti satu hari janji Tuhan ada 33.000 janji Tuhan. Kita berhak semuanya. Kalau kata jangan takut ada 360. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Tuhan. Keturunan Abraham itu ada sama seperti bintang di langit dan ada sama seperti debu pasir.
Keturunan Abraham ada dikasih pemberian, tapi ada dikasih semua. Puji Tuhan. Kalau kita adalah Kristus, kita juga adalah ahli waris. Makanya saudara jangan heran anak-anak Tuhan itu diberkati. Bukan berarti saya khotbah tentang kemakmuran ya. Bukan berarti jadi orang Kristen itu kaya, tidak. Tapi memang ada sentuhan tangan di dalamnya. Ada sentuhan, makanya ada orang cipta lagu kan. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan apa? Sentuhan tanganmu. Bayangin saudara, 5 roti 2 ikan di tangan Yesus. Kasih makan berapa orang? 5.000 orang. Sentuhan tangannya Tuhan. Puji Tuhan. Wow! Ini bukannya berkat yang luar biasa saudara. Coba saudara kita lihat, sekarang kan banyak zamannya zaman susah. Kok makin gedut-gedut? Nggak bergerak. Berkat Tuhan mah ada aja buat saudara. Iya. Karena ada sentuhan tangan Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Saudara, kita tidak diajar untuk malas. Betul apa enggak? Iya kan, tidak diajar untuk malas. Orang malas mah tidak diberkati Tuhan. Saudara kerja keras, betul. Tapi Tuhan berkatilah pekerjaanku ini. Tuhan berkatilah pekerjaan tanganku. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar ada berkat Tuhan. Ada janji-janji Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan. Kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Kristus artinya apa saudara? Yang diurapi. Berarti zaman akhir ini saudara, kita butuh apa saudara? Butuh apa? Urapan kuasa Roh Kudus. Nanti saya akan kasih baca ayat. Kita butuh urapan kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menjaga kita, yang berbicara sama hati kita supaya kita tetap berjalan di jalan yang benar. Kita lanjut lagi ya saudara ya. Di dalam tadi yang Melinda baca di mana? Roma 8 ayat 32. Mari kita baca saudara. Ini janji berkat Tuhan buat kita. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 32. Mari kita baca sama-sama. Haleluya. 3, 2, 1 ya. Ia yang tidak menyenangkan anaknya sendiri. Stop sampai situ. Tapi yang menyerahkan, tapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Dia tidak hartanya terbaik. Segala hartanya miliknya dikasih kepada kita. Berarti kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara doa, betul apa enggak? Dikasih semua harta miliknya. Dan baca, bagaimanakah mungkin ia tidak menggunakan segala sesuatu, tapi ada catatan kecil, bersama-sama dengan dia. Berarti kita harus dapatkan dianya dulu, segala sesuatunya dulu. Dianya dulu. Amin saudara. Saudara dapat hatinya Tuhan. Saudara dapat sentuhan tangannya Tuhan. Saudara dapat segala sesuatu. Minta tangan Tuhan terulur atas usaha. Amin saudara. Ini suka diberkati Tuhan. Apa usaha Aris apa namanya? Nah, itu saya kurang hafal. Boxnya diberkati Tuhan. Amin. Amin saudara. Mau teh gimana? Masih semangat jualan? Ayo semangat. Ya, minta Tuhan berkati. Fandi punya usaha semuanya dapat masalah terus. Diberkati Tuhan. Gimana Ferdian? Minta Tuhan, tangan Tuhan atasmu ya, sama Grace ya, amin ya. Aduh saudara, kalau Tuhan sudah berkati, tidak ada yang bisa rampas. Kok berkat Abraham, kok saudara. Saya nonton sebuah video. Saudara tahu padang gurun Negev? Itu di sana. Di negara itu yang kecil tuh. Saya tidak sebutin. Tapi sekarang mereka rubah jadi perumahan yang sangat subur. Ada tangan Tuhan di dalam situ. Tembok nih, tembok tinggi nih. Tembok tinggi, ada penjagaan semuanya canggih banget. Di sini sangat subur saudara, di sini sangat melarat. Saudara tahu lah sendiri apa? Saudara udah tahu ya? Di sana beda tembok. Sini sangat canggih, subur, hijau, makmur saudara. Saya lihat saudara, kadang saya kan follow mereka di mana-mana ada toa, mirip Jakarta. Jadi toa di mana-mana. Toa tuh maksudnya biar kalau ada serangan roket, nah diumumin nanti mereka punya
Iron Dome itu sudah hancurkan itu apa di atas roket-roket. Jadi ada toa di mana. Tapi benar-benar diberkati Tuhan. Itu memang tanah diberkati Tuhan. Bayangkan pada gurun Negev itu gersang, tapi jadi perumahan yang sangat indah. Diberkati Tuhan. Ada tangan Tuhan di situ. Minta usahamu, keluargamu, ada tangan Tuhan di dalamnya. Amin, saudara. Ada. Tapi motivasi kita jangan salah loh. Amin, saudara. Bagaimana mungkin dia tidak mengorbankan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Berarti kita harus dapat pribadinya dulu, saudara. Abraham dapat Ishak. Ishak artinya apa? Tertawa. Karena apa? Mereka dapat pada waktu mereka tidak bisa, tidak ada dasar untuk berharap, tapi Tuhan kasih Ishak kepada mereka. Tertawalah semuanya. Sukacita Ishak dikasih itu. Saya yakin, percaya saudara, kalau kita punya urapan kuasa Roh Kudus, kalau kita benar-benar dalam Tuhan, percayalah saudara, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Minta tangan Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Ini kita harus baca ini ya, saudara, biar kita jangan kegeeran. Mau dengar firman Tuhan ini, biar jangan kegeeran. Mau, saudara? Nih, ayo, biar jangan GR. Ini gua nih, ini gua nih. No, saudara. Biar kita jangan sombong. 1 Korintus 3:21 sampai 23. 1 Korintus 3 ayat 21 sampai 23. Ini mantap, ini keren banget. Ayo kita baca 1 Korintus 3 ayat 21 sampai 23. Ya. Baca sama-sama ya. 3, 21 dan 21. Karena itu jangan orang yang memegangkan diri, maksudnya jangan sombong atas manusia, atas yang lain. Nih dua nih. Lihat nih. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Ya, kadang kedagingan itu membuat kita merasa lebih dari orang lain. Betul apa enggak? Ya, itu kedagingan. Setan, saudara. Merasa lebih. Ya, pokoknya merasa lebih dari orang lain. Yaitu itu ya tidak baik. Sama. Saya itu masih ingat ada seorang pendeta namanya Pendeta Sony, saudara. Dia menjadi sahabat bagi seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang jatuh. Tapi, aduh, saya mikir loh, saya bisa jadi apa sama seperti dia nggak sih? Nggak tanya kapan lu bertobat. Dia menjadi teman aja. Waktu saya lihat itu pendeta itu, saudara, saya tuh ingat siapa? Ingat saudara semuanya. Serius. Mulai nama satu-satu muncul. Saya bisa jadi teman buat mereka nggak ya? Saya menghakimi mereka nggak ya? Saya tuh tanya-tanya loh. Saya bisa sama seperti pendeta itu nggak ya? Bayangin mobil gereja dipinjam dibawa ke diskotik. Tapi pendetanya kasih-kasih aja. Tanpa penghakiman. Saudara jangan pakai baju LW berbagi, muncul di diskotik. Pakai baju LW berbagi. Jangan juga. Nah, bukan soal bajunya, saudara, bukan soal mobilnya, tapi penerimaan apa adanya tanpa penghakiman. Loh, itu loh yang, aduh, saya belajar ya, gimana? Saya belajar, benar apa bro, Padi? Saya belajar. Ini kadang saya nih jadi hakim, saya tidak jadi teman. Kapan lu kuliah sarjana hukum? Karena saya kuliah sarjana hukum enggak, tapi menghakimi orang. Saya kadang mikir begitu. Lu kuliah kapan? Pasal berapa lu? Kan kalau hukum kan ada pasal ini beritanya sekian. Kuliah aja enggak, menghakimi orang. Diantar ditahbiskan jadi hakim aja enggak pernah. Kok lu hakim orang? Kamu ditahbiskan jadi teman. Iya. Amin, saudara. Kita ditetapkan jadi sahabat. Bukan jadi hakim buat orang. Itu yang saya masih berkumpul sampai sekarang, saudara. Maafkanlah kalau saya itu kadang tidak jadi sahabat buat kalian, ya. Ampuni saya. Nah, kita terima orang ini dia anak. Iya.
Oke, kita kembali ke 31. Ulang bro. Sebentar lagi khotbahnya selesai. Biar seger kan. Tapi ayat masih 20 sih. Ayat 21. Jangan orang memakan sebab segala sesuatu dalam milikmu. Jangan sombong. Akhirnya saudara, tetap low. Ayat 22 lah, lanjut ayat 22. Baik Paul, baca masih sama-sama deh. Baca baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup, mati, waktu sekarang, waktu akan datang, kamu punya semua. Jangan kamu nggak enak lah. Kita punya semuanya saudara. Oh, kita punya waktu akan datang, maksudnya kekekalan nanti. Sekarang kita ada sekarang ini, nanti kita belajar mungkin lebih dalam lagi dari bahasa aslinya ya. Kita punya nih Apolos, ini maksudnya bukan pribadinya tapi orang dengan pelayanan, spesifikasi pelayanannya. Saudara udah mengerti ya? Paulus itu rasul, Apolos juga apa? Pokoknya gitu. Kefas tuh maksudnya Petrus, penginjil. Kamu punya orang-orang yang spesifikasinya tuh luar biasa. Jadi saudara, saya spesifikasikan hamba Tuhan. Kalau saya ngomong bisnis, ya tidak cocok. Karena saya tidak mengerti. Betul? Iya apa enggak? Ya saya tidak mengerti. Ya saya iya aja kalau bagaimana nanti gini. Ya kalian lebih pintar. Tapi kalau ngomong bukan saya lebih pintar firman Tuhan, maksudnya karena saya spesifikasinya melayani Tuhan, ya kalau ngomong pelayanan ya saya. Betul apa enggak? Kalau ngomong asuransi, ada. Sudah siapin fotokopi KTP, cepat kasih. Nah biasanya begitu. Ada orang bagian masing-masing, saudara. Itu maksudnya. Semuanya punya, kamu punya semuanya, punya spesifikasinya, ada semuanya. Baca ayat 23. Tetapi baca, kamu adalah milik Yesus. Nah saudara bayangin deh apa yang saudara punya. Bayangin itu. Daftarin. Tapi aku adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Berarti semua yang kita punya siapa? Allah. Punya Tuhan. Bilang amin. Amin. Anak juga Tuhan yang kasih. Anak saya, karena saya bangun setengah 4, saudara, saya jam 6 udah ngantuk. Bayangin jam setengah 4 saya udah seger. Ya mau nggak mau saya berdoa. Ya biasa kan pendeta. Bukan kita belajar sampai jam 6 kurang. Saya bilang mesin saya, kayaknya saya ngantuk deh. Saya tidur bentar. Saya tidur 10 menit juga bisa, saudara. Yang penting bisa tutup mata sedikit aja. Cukup. Kalau saya. Ada yang nggak bisa, Pak, minimal 2 jam, no problem. Jangan ikut-ikutan. Kalau saya 10 menit, 15 menit, cukup. Anak saya, Louis, dia juga dia tidur terus. Yaudah, biarkan saja. Masa dipaksa. Ingat, segala sesuatu kita punya, tapi dengan sini, kita adalah milik Kristus. Yesus milik Allah. Jangan sombong. Amin saudara. Hartanya Ishak punya. Sebenarnya punya siapa? Abraham. Lu Abraham yang kasih kok. Itu warisan. Abraham dikasih semuanya. Ya Ishak punya, Abraham. Puji Tuhan. Udah ini ayat terakhir itu. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Nah, ini benar-benar ayat terakhir. 3 ayat terakhir. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Baca ya. 3, 2, 1 ya. Bapak manakah? Baca sama-sama. Di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Wah, anak-anak saya suka minta es krim. Anak saya Elmira tuh hobinya makan keju. Dia kalau makan keju kayak makan kacang. Dia sambil tiduran makan sambil tiduran. Makannya tinggi, besar sekali dia. Hobinya makan keju. Dia kalau minta keju saya beli sampai banyak nih makan. Nggak mungkin saya kasih dia batu-batu. Ini keju makan. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Bapak mana di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, memberikan ular ganti ikan? Nggak ada. Haleluya, nggak ada. Nah, ayat 12, baca ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kala jengking. Ayat 13.
Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik. Orang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, kasih gift present yang baik. Orang yang jahat loh. Seorang bapak saya baca di koran saudara, karena kan sekarang kan musim sekolah online, dia mencuri laptop buat anaknya bisa sekolah online. Kasihan, dia ditangkap polisi. Aduh saya kalau punya laptop dari kasih anak. Dia rela mencuri laptop, memang mencuri salah, tapi dilakukan buat anaknya. Akhirnya dia ditangkap polisi. Entah kalau lanjutan kisahnya gimana, saya baru baca di situ saja. Mudah-mudahan polisi kasihan patungan, beli dia 3 juta, 4 juta. Iya kan polisi kan banyak uang. Satu kantor mereka patungan 3 juta, 4 juta kasih bapak ya. Buat anaknya bisa sekolah online, mereka tangkap bapak. Jika kamu yang jahat mau memberi pemberian yang baik kepada apalagi bapakmu di surga, ia akan memberikan yang terbaik. Roh Kudus bagi mereka yang meminta kepada. Beda kita dengan orang-orang lain, yaitu Roh Kudus. Ada sentuhan Tuhan di dalam. Kita berdiri bersama-sama saudara. Puji Tuhan, siapkan hatimu untuk perjamuan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi memberikan kepada kita. Ia akan memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Segalanya engkau punya, tapi ingat, engkau adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Ubah hatiku. Haleluya. Iya. Bapa setia akan memindahkan, dan ku percaya engkau milikku. Amin. Dan ku milikmu. Haleluya. Kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Hatiku seperti hatimu, terus kasih